Sehingga ulama tarim kata orang boleh sapa tarim ni wali tuan-tuan. Wali. Sehingga disebut oleh ulama tarim ta'addab bi tarim walau bikal bi tarim auliya min auliyaillah. Beradablah kamu dengan anjing dia kata tarim. Kerana anjing itu adalah wali daripada para wali Allah Taala. Kalau anjing pun wali bagaimana orang tuan-tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu kembali di channel Pencari Ilmu. Jadi di video kali ini saya akan membahas yaitu tentang cerita khurafat, yaitu oleh orang-orang yang mengaku habib ataupun habaib. Yang lebih anehnya, kalau mereka menceritakan tentang kewalian, itu pasti berkaitan dengan garis keturunan mereka, yaitu mengagung-agungkan nenek moyang mereka. Namun sangat disayangkan, kaum muslimin yang awam ini terpengaruh dengan kisah-kisah yang belum tentu kebenarannya. Padahal masih banyak lagi kisah-kisah yang sudah pasti benar, yang ada riwayatnya, sebagaimana sirah Nabi dan kisah para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita ini sebagai kaum muslimin itu harus berpikir yang cerdas. Jangan kita ini langsung percaya dengan bualan mereka ini. Apalagi kalau mereka ini sudah mengisahkan tentang wali-waliullah. Pasti sudah mulai ngawur kalau sudah menceritakan tentang wali-wali mereka ini. Nah, oke teman-teman, kita langsung saja mari kita simak video tersebut ya. Allah, kewaliannya sangat hebat. Sampai namanya bisa dibuat mainan. Kenapa bisa dibuat mainan? Kalau kita di Indonesia, anak TK mainnya pengusutan, ya kan? Kalau anak sini enggak naik atas loteng, teriak, ya Umar Monggol, sakit dong. Berkat manggil nama Umar Monggol, nggak ada yang bekak, nggak ada yang luka, naik lagi. Ya Umar Monggol, naik lagi. Terusutannya pakai namanya Umar Monggol. Allah. Karena itu kita katakan tadi, beliau termasuk Sahibul Darat, orang yang paling cepat kalau dipanggil. Tadi Habib Ali Sahibul Darat, juga Habib Umar Monggol. Dan beliau juga Habib Umar Monggol ini. Oke teman-teman ya, siapa yang mau coba ya nyebut ya Umar Monggol ya. Naik atas itu genteng, langsung turun ke bawah loncat ya. Ini adalah dongeng ya teman-teman ya. Ya Allah, kalau ada seorang muslim yang percaya dengan bualannya Habib ini, pasti orang tersebut ini masih awam, dan tentu pasti orang tersebut ini sudah terdoktrin oleh Habib-Habib tersebut. Jadi kita sebagai kaum muslimin itu harus berpikir cerdas. Jangan mau dibodoh-bodohin oleh Habib-Habib yang semacam ini. Oke, mari kita lanjutkan ya. Kita singkat aja. Beliau sangat istimewa. Kenapa? Fi nafasin wahid, dalam satu nafas. Satu apa? Alas min jalati. Jangan dicoba, nggak pulang semua nanti. Satu nafas ya latif 1000. Ya latif. Tuh lihat teman-teman ya, itu kita bisa lihat kebohongan mereka. Allahu Akbar. Satu nafas ya latif itu udah 1000 katanya. Ya latif. Berapa kali itu ya cepatnya ya? Allah Akbar. Masihkah ya kita ini mau percaya dengan Habib-Habib tersebut? Tentu ya orang yang berpikiran cerdas tidak akan percaya dengan bualan Habib-Habib ini. Masa orang sekali tarik nafas ya latif sampai 1000 kali? Ini benar-benar bohong ya teman-teman ya. Nyobanya nanti kalau sudah makan. Sekarang 10 pingsan semua. Bina selesai. Nah, berkatnya orang yang duduk jadi hikmah sama orang soleh nular. Ilmu itu kayak penyakit, barokah itu kayak penyakit cepat nular. Pembantunya, karena namanya pembantu, cuman bisa satu kali nafas berapa? 500 ya latif. Pembantunya. 500. Kalau Habibnya berapa? 1000. Pembantunya 500. Ceritanya masih panjang, kita semua bersambung. Kita makan dulu, istirahat. Allahu Akbar, ya Allah. Nah teman-teman yang dimuliakan oleh Allah SWT, jadi itulah ya dongeng-dongeng, cerita halu ataupun cerita khurafat. Seorang Habib ini memang bebas untuk bercerita. Karena apa ya? Karena para muhibinnya ini mudah untuk dibodoh-bodohi. Kalau sudah Habib, ini bebas bercerita. Kalau tidak Habib, itu tidak boleh bebas bercerita. Karena mereka ini sudah terdoktrin oleh Habib-Habib tersebut. Susah ya teman-teman. Kalau syubhat itu sudah mencantol di kepala ya, di otak dan pikiran, itu susah untuk melepaskannya.
kecuali dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Jadi teman-teman, kita ini sudah saatnya menyadari bahwa ajaran yang dibawa oleh Habib-Habib ini itu semuanya adalah dusta. Maksud saya adalah cerita-cerita yang dibawa oleh Habib ini adalah dusta. Maka dari itu, kita sebagai kaum muslimin, sebagai orang yang beriman, kita harus paham ya. Kita harus paham mana yang harus kita ikuti. Apakah kita mengikuti cerita-cerita yang belum tentu kebenarannya? Yang sudah jelas kebenarannya, yaitu sebagaimana kisah para nabi, kemudian sirah nabi, dan kisah para sahabat. Itu sudah jelas kebenarannya. Memang cerita-cerita macam itu bisa menambah keimanan kita. Namun, ya, cerita-cerita wali ataupun cerita-cerita orang-orang soleh terdahulu, itu dikotori oleh orang-orang yang mengaku sufi. Orang-orang yang mengaku habib. Jadi, cerita-cerita ini malah dikotori oleh mereka. Dan akhirnya menjadikan kisah-kisah semacam ini adalah kisah untuk menarik pengikut yang lebih banyak. Subhanallah ya teman-teman ya. Jadi kita sebagai kaum muslimin harus menyadari bahwa ajaran yang dibawa mereka ini adalah ajaran kedustaan. Yaitu apa? Yaitu mengisahkan kisah-kisah yang belum tentu kebenarannya. Kemudian ada perkataan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Orang-orang ahli tasawuf itu memang mereka cara beragama itu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka itu berpegang teguh kepada suatu pedoman seperti yang dipegang oleh orang-orang Nasrani, yaitu ucapan-ucapan yang tidak jelas maknanya dan cerita-cerita yang tidak bersumber dari orang yang dikenal kejujurannya. Kalaupun ternyata orang tersebut itu jujur, namun orang tersebut itu bukan nabi yang terjaga dari kesalahan. Maka demikian pula yang dilakukan oleh orang-orang tasawuf, mereka menjadikan para pemimpin dan guru-guru mereka sebagai pedoman atau penentu pembuat syariat agama bagi mereka. Sebagaimana orang-orang Nasrani itu menjadikan pendeta mereka itu sebagai penentu pembuat syariat agama bagi mereka. Nah teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi kalau kita lihat ya, bukan 1, 2, 3, namun banyak ribuan kisah-kisah yang belum tentu kebenarannya. Dan itu memang kebanyakannya itu dilakukan oleh orang-orang ahli tasawuf yang mengaku dirinya itu sufi. Bahkan di situ adalah seorang yang mengaku habib. Dan banyak sekali kalau saya ingin menampilkan video-video tentang khurafat-khurafat ataupun kisah-kisah dari orang-orang kalangan mereka yang belum tentu kebenarannya ataupun belum tentu kisah tersebut itu benar kejujuran orang tersebut. Maka dari itu ya teman-teman, kita saatnya harus berpegang kepada ajaran Islam yang murni, yaitu sesuai dengan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun kisah-kisah orang soleh ya, kita harus cek dulu apakah ada riwayatnya itu yang sahih ataupun riwayat itu bukan. Namun kita susah ya kalau mau mengecek riwayat yang sahih. Nah, maka dari itu kita harus bertanya kepada orang yang berilmu, yang benar-benar orang tersebut itu bisa dipegang kejujurannya. Ataupun orang tersebut itu harus berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana mempraktekkan apa yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu praktekkan. Jadi teman-teman ya, kalau ada orang yang bercerita wali bisa terbang, wali bisa berjalan di atas air, kemudian wali ini bisa ngilang, maka dari itu ya kita harus lihat bagaimana wali tersebut itu berpegang kepada syariat yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ataupun berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Prakteknya bagaimana? Nah, kalau kita melihat prakteknya ini melenceng dari ajaran yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka itu bukan wali. Maka itu bukan wali. Nah, oke teman-teman, jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Pencari Ilmu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.